Saudari dan saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya akan membacakan renungan Minggu Prapaskah ketiga tahun 2021 yang sudah disiapkan oleh Monsinyur F.E. Hadi Sumarta Okarem. Di tengah perjalanan masa puasa ini, kita lewat bacaan-bacaan kitab suci diajak memperdalam hidup rohani atau hidup batin kita. Pendalaman rohani kita itu disampaikan kepada kita lewat cerita Injil tentang bagaimana Yesus membersihkan bait Allah di Yerusalem dengan mengusir penukar-penukar uang dan penjual-penjual merpati. Seluruh 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menceritakan peristiwa itu. Yohanes menempatkan cerita itu pada awal Injilnya, sedangkan Matius, Markus, Lukas pada bagian akhir Injil mereka. Namun dengan cara masing-masing, keempat penginjil itu ingin mengajak kita mengubah dan memperdalam hidup rohani kita sebagai orang Kristen sejati. Dalam pewartaan Injil hari ini, tidak begitu penting apakah benar Yesus begitu marah sampai bertindak dengan kekerasan terhadap penukar uang dan penjual merpati di rumah Allah itu. Yesus memang marah, yakni marah atas adanya penjungkir balikan nilai dasar hubungan antara manusia dengan Allah, dengan sesama dan barang-barang keduniaan. Bait Allah pada kesempatan itu hanya dipakai untuk ibadat lahiriah saja, sedangkan perhatian mereka lebih sibuk dengan uang dan binatang kurban atau merpati yang justru lebih mereka pentingkan. Bait Allah yang dimaksudkan sebagai sarana berhubungan dengan Allah justru sebaliknya dimanfaatkan oleh orang-orang yang beragama resmi Yahudi itu untuk kepentingannya sendiri dengan kedok keagamaan. Bagi orang yang sungguh beragama, bukan rumah ibadat atau bait Allah itu sendiri yang menentukan kesungguhan hidup keagamaannya, melainkan kejujuran hati orang-orangnya yang menggunakannya. Penukaran uang dan penjualan merpati di dalam bait Allah itu dilakukan dengan dalih atau motivasi keagamaan, ibadat, tetapi sebenarnya demi kepentingannya sendiri. Ini berarti menjungkir balikan nilai atau sebagai suatu penipuan rohani yang mengubah hormat kepada Allah menjadi hormat kepada diri sendiri. Bait Allah yang dibangun dengan itikat baik dan luhur justru menjadi alat untuk meluhurkan kepentingan diri sendiri. Menghadapi kenyataan itu, Yesus bertindak tegas, bahkan berkata, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari Aku akan mendirikannya kembali." Bait Allah baru yang sesungguhnya adalah diri Yesus sendiri. Bangunan bait Allah yang material hanyalah sarana yang dapat akan roboh atau runtuh. Dan dalam kenyataannya, bait Allah besar yang dibangun oleh Herodes Agung pada tahun 70 dihancurkan oleh orang-orang Romawi. Bait Allah yang sesungguhnya ialah diri Yesus Kristus. Tubuh Yesus adalah bait suci sejati yang dibangun kembali pada saat kebangkitannya. Apa pesan Injil hari ini kepada kita? Yesus sendiri menghargai dan menghormati bait Allah. Dan seperti umat lainnya, ia juga beribadah di sana. Tetapi bait Allah yang sesungguhnya ialah Yesus sendiri. Dalam diri Yesus Kristuslah kita dapat sungguh beribadat, menghormati, berhubungan dengan Allah. Adanya rumah ibadat atau gereja, betapapun indah dan agungnya, bukanlah tujuan terakhir ibadat, hidup keagamaan, hidup batin atau rohani yang sebenarnya. Bait Allah adalah sarana yang memang perlu. Tetapi hidup keagamaan, ibadat, dan hidup rohani bukanlah sekedar suatu formalisme, melainkan hubungan batin manusia yang erat
dengan Allah. Dan itu bagi kita umat Kristiani hanya mungkin apabila kita berhubungan dengan Allah melalui dan dalam diri Yesus Kristus sebagai bait Allah yang sebenarnya. Hubungan dengan Yesus Kristus harus sungguh murni, tanpa disertai perhitungan, pertimbangan, keinginan akan kepentingan diri sendiri. Hanya dengan demikian ibadat kita adalah benar, sejati, otentik, dan dengan demikian Yesus Kristus menjadi bait Allah kita yang benar. Paulus menegaskan kepada umat di Korintus, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" 1 Korintus bab 3 ayat 16. Jadi seperti Kristus adalah bait Allah sejati, kita umat yang telah dibaptis pun adalah juga bait Allah. Kristus menjadi bait Allah sesudah bangkit. Menjadi bait Allah itulah sebenarnya makna hidup kita sebagai orang Kristen sejati. Dan menjadi orang Kristen sejati berarti rela dan mau mengikuti pola hidup Kristus, hanya memperhatikan serta melaksanakan kehendak Allah Bapanya sepenuhnya, meskipun harus melalui penderitaan dan kematian di salib. Itulah ibadat hidup Yesus yang sebenarnya. Itulah hubungan Allah dan manusia yang sejati. Itulah makna Yesus sebagai bait Allah yang sesungguhnya. Dalam masa puasa ini, marilah kita berusaha untuk bukan hanya berdoa dan beribadah di dalam gereja sebagai bait Allah, melainkan berusaha menjadi bait Allah dengan memurnikan hubungan kita dengan Allah dan sesama secara jujur dan murni, khususnya dengan merayakan Ekaristi bersama di dalam gereja sebagai bait Allah. Kita harus sungguh berhubungan erat dengan Allah melalui Yesus Kristus, dan melalui Dia pula kita sungguh harus saling berhubungan erat satu sama lain sebagai saudara, seperti yang dilakukan Yesus sendiri. Dengan demikian, kita pun semua ini menjadi bait Allah yang hidup.